Halo sedulur kabeh, aku punya satu film menarik untuk kuceritakan kepada kalian. Film ini berjudul Hitman Agent Jun, yang rilis pada tahun 2020 di Korea Selatan. Menceritakan tentang lika-liku kehidupan seseorang yang sangat suka membuat kartun, tetapi di sisi lain dia juga harus bekerja sebagai seorang agen pembunuh bayaran untuk memberantas kasus kejahatan. Skuilah, kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Dan buat kalian penonton baru, silakan klik tombol subscribe kalau suka sama video di channel ini. Perkenalkan tokoh utama di film ini yang bernama Jun. Dia mempunyai masa lalu yang menyedihkan, di mana dia kehilangan kedua orang tuanya akibat suatu kecelakaan. Dan dia bercita-cita menjadi seorang pembuat kartun. Karena setiap kali dia menggambar, dia bisa merasa tenang, dan dia juga bisa melupakan hal buruk yang sudah terjadi. Suatu hari, dia dipertemukan dengan seseorang bernama Cheon. Cheon mengajak Jun untuk ikut bersamanya, dengan iming-iming akan dibantu menjadi atlet taekwondo, dan mengharumkan nama negara sama seperti ayah Jun. Beberapa tahun sudah berlalu. Diperlihatkan seorang pria yang sedang menyerang markas mafia seorang diri. Dan itu adalah Jun yang sudah dewasa. Ternyata perihal atlet taekwondo tadi hanya tipu-tipu. Sebenarnya dia diadopsi untuk dilatih menjadi seorang hitman agen di sebuah organisasi bernama SHIELD. Tetapi di balik pekerjaannya sekarang, sebenarnya dia masih berkeinginan menjadi seorang pembuat kartun. Lanjut membahas kasus kejahatan. Dari penyerangan markas mafia sebelumnya, Jun berhasil menangkap seorang bos bernama Simon. Tetapi sayang sekali Simon meninggal di kursi kejut sebelum dia diinterogasi. Setelah itu, Jun sebagai pentolan tim SHIELD diberi tugas oleh Cheon untuk membunuh seorang bos mafia saudara Simon yang bernama Jason. Jason merupakan seorang, tetapi karena aku tidak mau menyebutkan kata itu berulang kali, karena aku merasa itu sensitif, jadi aku sebut saja mafia. Bicara soal kejahatan, dia sudah banyak sekali melakukan aksi pemboman, penculikan, dan masih banyak lagi. Sehingga saat ini dia ditentukan sebagai buronan negara. Sebenarnya dulu Jun pernah berhadapan dengan Jason, tetapi pada penyerangannya saat itu dia tidak berhasil membunuh Jason. Kali ini dia kembali menjalankan misi tersebut dengan dibawa menggunakan helikopter. Tetapi saat dia terjun untuk mencapai lokasi tujuan, tiba-tiba parasutnya tidak mau terbuka, sehingga dia terjun bebas ke laut. Lalu diperlihatkan upacara pemakaman Jun yang dihadiri oleh anggota SHIELD. Tetapi Jun masih hidup. Dia hanya pura-pura mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia melakukan ini karena dia ingin hidup normal dan mewujudkan mimpinya menjadi pembuat kartun. Dan sebenarnya peti mati di upacara pemakaman tadi itu kosong. Mereka tidak berhasil menemukan mayat Jun, tetapi mereka sangat yakin bahwa Jun sudah meninggal. 15 tahun kemudian, diperlihatkan Jun sudah berkutat dengan dunia perkartunan. Kalau kalian pikir dia sudah sukses, jawabannya enggak sama sekali. Diceritakan bahwa dia sudah memiliki seorang istri bernama Mina dan seorang anak bernama Gayung. Keluarganya ini mengalami krisis keuangan karena pekerjaan Jun belum bisa menghasilkan uang yang cukup. Bahkan seringkali malah si istri yang menafkahi keluarganya. Lebih parahnya lagi, dia juga sering mendapatkan olokan atas hasil karyanya yang dianggap netizen kurang memuaskan. Suatu ketika saat sedang menonton TV, dia melihat berita kasus pembunuhan, di mana mata korban dicungkil. Pembunuhan tersebut terjadi di Busan, tetapi identitas korban masih belum diketahui. Apakah berita ini nantinya akan berdampak kepada Jun? Nanti kita akan ketahui bersama. Kita akan beralih dulu ke anak Jun yang bernama Gayung. Tampak dia sedang mengobrol dengan ayahnya, dan dia tahu bahwa ayahnya sedang dalam kesulitan dalam pekerjaannya. Dia pun menyarankan si ayah untuk membuat kartun berdasarkan kisah kehidupan masa lalunya saja. Terdengar cukup menarik, tetapi tidak mungkin dilakukan oleh Jun, karena dia sangat merahasiakan masa lalunya, termasuk kepada keluarganya sendiri. Dan setelah itu lagi-lagi kejadian apes menimpanya. Dia mendapatkan telepon dari bosnya yang akan memutuskan kontrak kerja, karena kinerja Jun dianggap kurang memuaskan. Akhirnya dia bekerja sebagai kuli untuk menyambung hidup. Ngenes nggak sih dari hitman agen menjadi kuli? Ya enggak lah, pekerjaan apapun yang penting halal seluruh. Dan sesampainya di rumah,
dia mencoba menenangkan diri dengan mabuk menggunakan ciu murni. Lalu dia yang sedang dalam kondisi mabuk mulai merealisasikan saran dari anaknya tadi untuk membuat kartun berdasarkan kisah nyata. Dia menggambar kartun dari awal mula dia dilatih oleh Cheon, sampai akhirnya dia menjadi agen pentolan di S.H.I.E.L.D. Dan setelah itu dia tertidur. Saat dia terbangun, dia mendapati istrinya menjadi sangat baik, berbeda dengan yang biasanya. Dan ternyata istrinya ini sedang senang, karena kartun buatan Jun tentang Hitman agen mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen. Dan itu berpeluang menghasilkan banyak uang. Tetapi di sini Jun sangat kaget dengan hal tersebut. Karena sebenarnya dia tidak ingin mempublikasikan kartun tersebut. Dia hanya membuatnya untuk kepuasan pribadi. Dan ternyata si istri yang sudah mengunggah kartunya ke internet saat dia sedang tertidur. Ini menjadi sangat berbahaya, karena dia sangat merahasiakan masa lalunya sebagai Hitman agen. Dan ini juga dapat berpengaruh bagi organisasi S.H.I.E.L.D. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mendapatkan uang. Dia sangat tidak tega dengan keluarganya yang hidup susah selama ini. Dan dia berkata, "Lagi pula suatu hari nanti aku akan mati. Aku harus menghasilkan uang untuk keluargaku. Keluargaku sangat berarti." Beginilah prinsip dari seorang ayah baginya. Saat dia sudah memiliki keluarga, hidupnya bukanlah dirinya sendiri, tetapi hidupnya adalah istri dan anaknya. Akhirnya dia tetap melanjutkan kartun tadi untuk menghasilkan uang, walaupun mungkin nanti akan berhadapan dengan banyak resiko. Di kartun kali ini menceritakan tentang Jun yang berhadapan dengan bos mafia bernama Jason. Dia melakukan aksinya dengan sangat lincah, dan dia bisa menumbangkan semua anak buah Jason, tidak terkecuali Jason itu sendiri. Kisah ini juga sempat aku ceritakan di awal film tadi, di mana Jun sudah merasa membunuh Jason, tetapi nyatanya Jason masih hidup. Dan jelas saja kartun tersebut sangat laku di pasaran, karena alur ceritanya yang sangat menarik. Tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, saat Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN, yang juga mengelola organisasi S.H.I.E.L.D. mengetahui tentang adanya kartun ini. Mereka merasa terancam, karena ternyata kartun itu dibuat menggunakan identitas asli, mulai dari nama agen, nama penjahat, bahkan kasus kejahatannya. Mereka yakin bahwa ini adalah ulah Jun, yang sebenarnya belum meninggal. Karena Junlah satu-satunya orang yang menangani kasus bos mafia bernama Jason. Setelah itu, anggota BIN bisa dengan mudah menemukan Jun, yang sedang bekerja di sebuah proyek bangunan. Jun yang menyadari dirinya akan ditangkap, akhirnya dia mencoba kabur, dan sempat ada perkelahian di antara mereka. Jelas saja mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jun. Tetapi pada akhirnya, dia tetap tertangkap di rumahnya sendiri. Jun dibawa ke suatu ruangan untuk diinterogasi. Intinya di sini dia dituduh atas 3 hal. Pertama, dia sudah berbohong atas kematiannya. Kedua, dia dituduh menjadi seorang mata-mata yang bekerja sama dengan Jason. Dan yang ketiga, dia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap orang yang ada di berita TV tadi. Ternyata korban meninggal itu juga merupakan bagian dari Hitman agen. Namun dia menyangkal karena 2 tuduhan terakhir itu tidak dilakukan olehnya. Sampai suatu ketika, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang menginfokan bahwa istrinya sedang diculik. Ternyata itu adalah Jason. Jun diminta untuk menyerahkan Cheon kalau mau istrinya selamat. Jason menyimpan dendam atas kematian saudaranya Simon yang dulu sempat ditangkap oleh Jun. Dan dia ingin membalaskan dendamnya itu kepada ketua organisasi S.H.I.E.L.D. yang tidak lain adalah Cheon. Mau tidak mau, akhirnya Jun menyetujuinya, karena dia tidak ingin istrinya terluka. Tiba-tiba dia melakukan penyerangan di ruangan tersebut dan menyandra Cheon. Setelah itu dia pergi untuk menyerahkan Cheon kepada Jason. Dan tentunya ketua BIN yang bernama Hyung-do tidak tinggal diam. Dia mengarahkan anak buahnya untuk mengejar Jun. Aku akan jelaskan juga bahwa sebenarnya Badan Intelijen Negara ini berisikan orang-orang yang baik. Merekalah yang bertugas untuk melindungi negara dari kejahatan. Beberapa orang yang mengejarnya tentunya bukan tandingan bagi Jun. Dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah, namun tidak sampai membunuhnya.
Tetapi setelah Jun pergi, datanglah seseorang yang kemungkinan besar ini adalah anak buah Jason, melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tadi berkelahi dengan Jun. Hyung-do yang datang beberapa saat kemudian merasa sangat emosi melihat anak buahnya sudah tidak bernyawa, dan dia mengira bahwa Jun yang telah melakukan semua ini. Sampai akhirnya dia menyandra anak Jun yang bernama Gayung, dan dia menelpon Jun agar Jun mau menyerahkan diri. Sedikit info juga bahwa Hyung-do sebagai direktur BIN ini sebenarnya orang yang baik, karena dia berusaha menegakkan keadilan. Tetapi pola berpikirnya yang selalu negatif ini malah memperburuk keadaan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk jangan selalu berpikiran negatif, karena itu malah membunuh sifat baik kita sendiri. Mulai agak rumit ya, istri diculik mafia, anak disandra, status diri sendiri sekarang buron. Mau gimana coba? Untunglah di sini ada Chul, yang dulu merupakan junior dari Jun. Chul merasa iba dengan Gayung yang disandra, dan akhirnya dia membawanya untuk kabur. Dia juga ingin menjadikan anak Jun ini sebagai pancingan, agar dia bisa bertemu dengan Jun untuk tahu kejadian sebenarnya. Setelah itu Chul mengirimkan SMS ke Jun menggunakan ponsel milik Gayung, yang berbunyi seperti ini. Lalu adegan berpindah ke sebuah pelabuhan, dan benar saja Jun bertemu dengan anaknya di situ. Lalu tak lama kemudian, Chul datang dan meminta penjelasan. Awalnya dia juga sempat sedikit merasa curiga dengan mantan seniornya ini. Tetapi untunglah Gayung bisa meyakinkannya bahwa ayahnya ini adalah orang yang baik. Bahkan Cheon yang tadinya kesal karena dirinya akan diserahkan kepada Jason, akhirnya memutuskan untuk membantu menyelamatkan istri Jun yang sedang diculik. Setelah itu mereka menuju markas Jun yang dulu. Dan ternyata di sini Chul sudah menyimpan banyak sekali senjata. Lalu mereka membawa senjata itu untuk melawan Jason. Tetapi di luar gedung sudah terdengar suara sirine yang menandakan Hyung-do beserta anak buahnya akan datang. Akhirnya di sini Chul dijadikan umpan. Dia dipukuli oleh Jun untuk nantinya berpura-pura terluka saat mengejar Jun. Setelah itu Cheon, Jun, serta putrinya pergi ke markas Jason untuk menyelamatkan Mina. Tetapi lagi-lagi apes. Senjata yang tadi sudah mereka siapkan ternyata tertinggal bersama Chul. Tetapi mereka tetap nekat untuk datang. Gayung dengan sembunyi-sembunyi merekam kejadian di markas itu dan disiarkan langsung ke Hyung-do untuk menginfokan keadaan yang sebenarnya terjadi. Sementara Jun menyerahkan Cheon sesuai permintaan Jason. Dan tak lama kemudian, muncul Mina yang sedang sempoyongan akibat tadi sempat mabuk ciu oplosan. Ternyata Mina ini doyan banget minum-minum gituan. Saat akan mendekati istrinya, tiba-tiba Jun dipukuli oleh anak buah Jason. Melihat suaminya yang sedang disiksa, Mina pun melakukan perlawanan. Dan ternyata dia ini sangat ahli bela diri, sehingga dia bisa mengalahkan semua anak buah Jason. Ya tentunya semua itu nggak beneran. Ternyata itu cuma efek mabuk yang membuat Mina menjadi seolah-olah sedang berkelahi. Di sini kondisi Jun dan Cheon sudah sangat terpojok. Aslinya kalau tidak ada yang disandra, Jun bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu tiba-tiba datanglah Hyung-do beserta anak buahnya ke markas tersebut. Di sini mereka melakukan penyerangan, dan dengan cepat bisa meringkus semua mafia tersebut, tidak terkecuali Jason. Ini memang berita baik, tetapi tidak bagi Jun. Dia tetap dianggap sebagai penjahat, dan Hyung-do berisi keras untuk melumpuhkannya. Lagi-lagi di sini adegan mengharukan terjadi. Istri dan anaknya berusaha melindunginya saat akan ditembak. Chul pun juga ikut melindunginya, tetapi naas, dia malah tertembak. Tetapi Hyung-do ini memang sudah dibutakan dengan pikiran negatifnya. Dia tetap berusaha membunuh Jun. Sampai suatu ketika, tiba-tiba anak buahnya tumbang satu persatu. Ternyata ini adalah ulah anak buah dari Jason yang tadi sempat melarikan diri. Dia menembaki dari atas menggunakan sebuah sniper. Jason pun dibebaskan dari borgolnya. Dan seketika dia langsung menembaki Jun berkali-kali, sampai akhirnya Jun tumbang. Setelah itu kondisi semakin memburuk, karena mafia mulai menguasai keadaan. Apakah ini akhir yang tidak bahagia? Tunggu dulu. Tiba-tiba Jun terbangun.
Jadi sebenarnya dia tadi menggunakan baju anti peluru berlapis-lapis, sehingga tembakan dari Jason tadi tidak melukainya sama sekali. Akhirnya Cheon, Jun, dan anak buah Young-do bersatu untuk melawan mafia. Cheon berhasil mengalahkan tangan kanan Jason, sedangkan di tempat lain, Jun berhasil mengalahkan para mafia, dan tidak terkecuali Jason itu sendiri. Lalu singkat cerita kelompok mafia ini bisa diringkus. Dan film ini berakhir dengan bahagia. Chul masih dapat terselamatkan dari tembakan yang sebelumnya. Sedangkan Jun dibebaskan dari semua tuduhannya. Dan kini Jun mulai aktif lagi dalam membuat kartun. Walaupun tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya di masa depan nanti, tetapi yang pasti dia tetap yakin akan mimpinya itu, dan keluarganya pun selalu memberikan dukungan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bisa dibilang alur film ini lebih simpel dibandingkan dengan film-film yang pernah kubawakan sebelumnya. Tetapi, dari film ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, yaitu tentang keluarga. Kondisi keluarga Jun kurang lebih sama dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kita sedang bersusah payah menyambung hidup di masa-masa sulit akibat corona. Tetapi inilah waktu yang tepat bagi kita untuk saling menguatkan satu sama lain di dalam keluarga. Dan semoga kita bisa melalui badai ini bersama-sama.